Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal titrasi dari bidang kimia. Yang beranggotakan ada Aldi Alyani, saya sendiri, lalu ada Alfi Najmi, dan Delia Badriah. Boleh di next, Del? Nah, yang pertama ada titrasi asam basa. Di sini titrasi asam basanya kita mengambil judulnya itu pelatihan penentuan kadar cuka makanan dengan metode titrasi di dalam acara MPGM Kimia Madrasah alias Kabupaten Kediri. Nah, titran yang digunakan itu larutan NaOH 0,1 normalitas yang termasuk larutan baku sekunder yang digunakan untuk menitrasi asam asetat di dalam cukanya. Lalu sampel yang digunakan ada cuka makanan komersial yang dibeli di pasaran yang merupakan larutan asam asetat sebagai komponen aktifnya. Untuk hasilnya di next. Nah, untuk hasilnya itu warna larutannya itu berubah menjadi pink muda. Lalu setelah titrasi yang menandakan titik akhir titrasinya itu telah tercapai. Kita mengambil jurnalnya dari jurnal implementasi Abdimas vol 1 halaman 9 sampai 16. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya disilakan. Baik, untuk selanjutnya ada titrasi argentometri menggunakan metode Moore. Judul jurnal yang kita ambil adalah analisis kadar klorida dalam air sumur dan PDAM di Desa Ngelom, Sidoarjo. Titeran yang kita pakai adalah larutan perak nitrat atau AgNO3 dengan konsentrasi 0,0095 normal. Lalu sampel yang kita gunakan adalah pada sampel pertama 25 mili air sumur dan pada sampel kedua adalah 25 mili air PDAM. Untuk indikator yang kita gunakan yakni sebanyak 0,5 mili indikator K2CRO4 5% ditambahkan ke dalam masing-masing sampel. Lalu sampel ini dititerasi sampai timbul warna kuning kemerah-merahan. Lalu untuk hasilnya dapat diketahui bahwa kadar ion klorida dalam beberapa sampel air sumur berkisar antara 89 sampai 491 mg per liter. Sampel dengan kode S18, S15, dan S7 merupakan sampel air sumur dengan kadar klorida di atas 400 mg per liter. Dapat diketahui bahwa kadar ion klorida dalam beberapa sampel air PDAM berkisar antara 57 sampai 230 mg per liter. Sampel dengan kode P19, P15, dan P10 merupakan sampel air PDAM dengan kadar anion klorida di bawah 100 mg per liter. Jurnal yang kita ambil atau referensi yang kita ambil dari analisis kadar klorida dalam air sumur dan PDAM di Desa Ngelom, Sidoarjo dari Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia. Lalu selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu titrasi redox ferromanganometri. Nah, judul dari artikel ini yaitu analisis zat organik pada air sumur pantau di TPA MIPI Kabupaten Gresik dengan metode permanganometri. Titran yang digunakan yaitu larutan kalium permanganat 0,01 normal. Dan sampel yang digunakan air sumur pantau yang diambil dari 3 titik yang berbeda jarak dari sumber air lindi. Ada yang 0,0 meter, ada yang 5 meter, dan 20 meter. Totalnya 18 sampel ditambah 9 sampel lindi kontrol. Indikator yang digunakan yaitu KMNO4, di mana ini tuh sebagai indikator internal. Sehingga titik akhir ditandai dengan warna merah pada kontak. Nah, untuk hasilnya, di sini pada jarak 0 meter, rata-rata kadar zat organik 80,085 mg per liter.
pada jarak 5 meter, rata-rata kadar zat organik yaitu 27,186 mg per liter, dan jarak pada 20 meter yaitu rata-ratanya kadar zat organik 11,839 mg per liter. Artikel yang kita ambil dari jurnal ilmiah kesehatan yang ditulis oleh Yakin dan juga Firdaus. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin dicukupkan presentasi hasil analisis jurnal kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.